Selamat siang dan semangat pagi. Kali ini kita akan memberikan solusi dari Renault Truck untuk operasional di OB atau overburden removal. Jadi ini adalah Renault Truck A460 6x6, solusi dari kami untuk operasional overburden, di mana di operasional overburden biasanya kita menggunakan articulated dump truck karena memang kondisinya off-road, kemudian permukaan medannya juga lembek. Tapi ini adalah solusi dari kami. Pada saat kondisi overburden tersebut sudah dimulai, unit ini dia akan bisa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh articulated dump truck dalam kapasitas tertentu. Jadi ini adalah Renault Truck A460 6x6. Dia kita jadikan sebagai solusi untuk operasional overburden dengan kondisi medan off-road, full off-road. Salah satunya adalah karena dia memiliki approach angle 32 derajat dan itu mencukupi untuk medan-medan overburden. Kemudian front axle itu juga relatif flat, jadi tidak banyak obstacle. Ground clearance itu adalah 415 mm. Jadi dengan ground clearance 415 mm itu memastikan bahwa unit ini tidak akan mentok. Plus kita juga punya steel guard sebagai proteksi untuk area-area engine. Sekarang kita lihat dari samping. Untuk melengkapi kebutuhan overburden dengan unit 6x6 ini, kita membekali dia dengan ban 12R24 off-road atau semi off-road. Dengan ban ini kita memastikan bahwa unit ini mempunyai traksi yang cukup untuk beroperasi. Kemudian khusus untuk unit 6x6 ini, kami juga melengkapi dia dengan transmisi khusus, yaitu ATO 2612F Extended, yang artinya dia mempunyai satu ekstra roller gear yang itu akan memberikan torsi lebih banyak 50% ke ban. Itu akan sangat membantu pada saat kita berada di kondisi medan yang licin dan berat. Kemudian kami juga membuat reinforcement untuk fuel tank dengan 3 bracket, dan tentu saja di bagian belakang, maaf, ini benar-benar off-road, ini dilengkapi dengan gear ratio atau final gear ratio 7.21. Axle depan mempunyai kekuatan 9 ton. Di bagian bugi ini kita mempunyai kekuatan 36 ton. Jadi secara total unit ini memiliki kapasitas 45 ton. Kalau kita berbicara mengenai payload itu sekitar 30 ton, atau dengan density di sini di area tempat unit ini beroperasi 1:2, maka kita berbicara sekitar 15 sampai 16 meter kubik overburden. Ini adalah suspensi 36 ton 4 lift yang mumpuni untuk operasional di sini untuk area-area overburden. Kemudian kalau kita lihat dari bagian belakang, departure angle-nya juga lumayan besar karena kita mempunyai overhang yang pendek. Dengan departure angle lumayan besar seperti ini, maka resiko bahwa chassis ini akan terbentur lebih sedikit. Plus ground clearance yang 415 mm tadi dengan bagian yang clean, dan juga kita bisa lihat cylinder brakes dia berada di bagian atas sehingga bersih. Dan kita putar lagi. Unit ini dilengkapi dengan chassis heavy duty. Jadi chassis ini ketinggiannya 300 mm atau 30 cm. Di bagian dalam sini 90 mm atau 9 cm, ketebalan bagian luar 8 mm, dan kita melapisi dengan inner liner setebal 5 mm full dari ujung belakang sampai dengan ujung depan. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Untuk mendapatkan kombinasi yang pas antara kekuatan dengan fleksibilitas daripada chassis, sehingga kami menggunakan full inner liner. Kemudian kita lihat di bagian ini, ketinggian chassis ini sendiri sekitar 90 cm, dan kita juga lihat bagian ini clean. Karena memang kalau kita berbicara operasional di overburden, ya kita akan berbicara mengenai flexing chassis, kemudian ban juga bergerak secara dinamis. Nah, ini sangat membantu. Plus kita bisa lihat dari sini, ini adalah propeller shaft untuk axle depan. Dan kita bisa lihat dia banyak terjadi pergerakan. Artinya memang kondisi axle itu bergerak sangat dinamis. Dan dia bergerak secara dinamis sehingga menyebabkan ini salah satu indikasinya. Dia deflect terus-terusan. Kemudian untuk bracket sendiri, bracket superstructure juga sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan di overburden. Kita menggunakan metode elastik di bagian depan. Jadi bagian depan ini lebih elastis. Kemudian semakin ke belakang dia semakin rigid. Kenapa kita buat seperti itu? Agar terjadi balance antara konstruksi daripada bodi dengan konstruksi daripada chassis, terutama pada saat melewati medan berat. Kemudian kita lihat bagian depan. Bahkan untuk footstep pun kami juga memberikan footstep yang fleksibel, sehingga kalau terbentur-bentur dia tidak langsung patah. Unit ini sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah 6x6 atau 6x6. Itu juga dilengkapi dengan apa yang kami sebut sebagai off-road mode. Jadi off-road mode adalah satu sistem yang akan memberikan engine kemampuan atau kesempatan untuk shifting di RPM yang lebih tinggi. Jadi dalam kondisi normal, transmisi otomatis, karena ini dilengkapi oleh transmisi automated, bukan otomatis, automated. Pada kondisi normal, dia akan berpindah gigi di RPM sekitar 1500. Tapi dalam kondisi dia terbenam, dalam kondisi off-road, kita membutuhkan RPM lebih tinggi. Nah, itu kita mempunyai feature yang namanya off-road mode. Off-road mode ini akan memberikan allowance kepada engine, kepada sistem transmisi juga,
untuk bisa shifting di RPM 1700. Untuk memastikan bahwa unit ini mumpuni untuk menghandle medan-medan berat, medan off-road dan sebagainya atau soft terrain, kita melengkapi dengan mekanisme deflog. Jadi dia ada 4 deflog. Yang pertama adalah deflog 1. Deflog 1 itu adalah interaxle untuk di belakang. Jadi pada posisi interaxle, dari 4 roda ini akan ada 2 yang memberikan traksi atau memberikan putaran untuk menggerakkan unit. Apabila deflog 1 interaxle ini masih tidak mampu untuk menggerakkan unit, maka kita memiliki deflog 2, yaitu kita akan menghubungkan axle depan melalui transfer case ini. Dan di sini axle bagian depan akan memberikan kontribusi untuk menggerakkan unit. Jadi kita akan memiliki satu sumber putaran di bagian depan. Kalau itu masih belum juga bisa menggerakkan unit, masih tetap spin, maka kita punya deflog 3. Kita akan membuat di bagian belakang itu interwheel. Jadi tidak ada lagi fungsi diferensial. Ban kanan dengan ban kiri itu kita lock. Di posisi ini unit tidak boleh berbelok karena sudah tidak ada lagi fungsi diferensial. Sehingga kita mempunyai 4 roda ini, 4-4-nya mempunyai torsi untuk menggerakkan unit. Kalau masih belum bisa juga, maka kita punya deflog 4. Kita akan melakukan interwheel di axle depan. Dalam posisi seperti itu, 6-6-nya atau ke-6 roda ini masing-masing akan mempunyai torsi untuk menggerakkan unit. Oke, dan untuk mendukung sistem pengereman daripada unit ini, dia juga dilengkapi dengan sistem EBS, Electronic Brake System, yang itu akan termasuk fungsi untuk ABS, memastikan bahwa dia tidak mengalami block atau wheel lock pada saat melakukan pengereman. Dia akan membaca putaran roda dan dia akan mendistribusikan beban pengereman atau tekanan pengereman secara merata atau customize bergantung daripada kondisi beban di masing-masing roda. Unit ini sendiri dilengkapi dengan engine 13 liter 460 horsepower atau sekitar 353 kW. Dan untuk sisi safety, karena kalau kita bicara medan overburden, kita tidak bisa mengandalkan wheel brake. Kami juga mempunyai engine brake yang mempunyai kekuatan 414 kW untuk memastikan bahwa unit bisa berhenti sesuai yang diharapkan oleh driver. Jadi tidak skidding. Karena dengan menggunakan engine brake, unit bisa berhenti sesuai yang diharapkan oleh driver. Jadi tidak skidding. Dan dilengkapi dengan transmisi automated yang tadi saya sampaikan, ATO 2612F seri extended, yang itu mampu untuk menghandle torsi sampai 2600 Nm sendiri. Sementara engine itu memproduksi torsi 2200. Jadi kami menyediakan sekitar 400 Nm spare untuk memastikan bahwa dia bisa beroperasional dengan baik dan demi keamanan daripada sistem drivetrain itu sendiri. Sekarang kita akan melihat bagaimana mudahnya mengoperasikan Renault Truck K466x6 ini dari dalam kabin, dari ruang kerja daripada driver. Kita akan melihat tombol-tombol di situ dan juga fungsi-fungsi yang ada. Dan untuk itu, saya perkenalkan technical engineer daripada PT Indo Traktor Utama, produk spesialis untuk Renault Truck, Pak Sudarsono. Selamat pagi, dan Pak Sudarsono akan membawa Anda untuk melihat interior daripada Renault Truck K466x6 ini, termasuk juga menjelaskan atas fungsi-fungsi tombol yang ada di atas. Silakan Pak Darsono. Terima kasih. Oke, ayo kita naik ke kabin. Ya, kita udah ada di dalam kabin Renault K460 6x6 nih. Kita mau lihat fitur-fitur apa yang ada di Renault K460 6x6 ini. Jadi ini adalah Renault K460 6x6 yang tipe terbaru, tipe Evo. Perbedaan yang paling kelihatan nih dari tipe Evo ini dengan yang tipe lama, salah satunya adalah keyless. Jadi unit ini udah nggak perlu colok-colok kunci, jadi udah keyless. Dan untuk ngidupin atau matikan mesin ada pakai tombol di sini. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, untuk steering wheel itu untuk pengaturannya sebelumnya ada tombol di bawah dashboard, yang sekarang ada tombol di kaki sebelah kiri karena ini kan transmisinya automated. Jadi hanya ada pedal gas sama pedal rem, dan kaki kiri kan nganggur. Makanya untuk ngatur steering wheel ini tombolnya dipindah ke kaki kiri, yang mana ini lebih simpel dan lebih cepat untuk dilakukan. Saya ambil contoh, kita tekan, kemudian kita bisa atur steering wheelnya. Ini ada 2 posisi, naik turun, kemudian teleskopik. Bisa kita atur sesuai posisi ternyaman driver seperti itu. Kemudian untuk menghidupkan ada tombol, yaitu tombol start stop di sini. Kita tinggal pencet pertama, aksesoris, kemudian start kedua itu adalah on. Kemudian untuk menghidupkan kita sambil menginjak rem kaki, kemudian kita tekan sekali lagi. Nah, ini posisi mesin udah nyala. Kemudian tombol-tombol yang lain yang ada di dashboard, kita ada parking brake lever. Jadi ini secara elektrik, cuman aktuasi di brake chambernya di sistem brake masih pneumatik.
Jadi ini kontrolnya aja elektrik. Kemudian ada panel AC, ada beberapa kali speed. Kemudian kita ada cruise control, kemudian ada mode berkendara ini yang khusus untuk medan off-road. Kita ada off-road mode di sini, ada off-road mode. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Teguh tadi. Ini adalah untuk ngelock RPM. Ketika diaktifkan, RPM akan langsung berada di RPM 900. Jadi ini dipakai ketika kita melewati jalan yang undulating atau tidak rata. Jadi biasanya kalau driver melewati jalan tidak rata kan kakinya akan ngayun terhadap pedal gas. Nah, dengan fungsi ini kaki driver bisa dilepas dari pedal gas dan putaran engine bisa lebih smooth, bisa lebih rata seperti itu. Ya, ini ada tombol deflog seperti yang dijelaskan Pak Teguh tadi. Kita putar ke kanan sekali, itu adalah inter axle bagian belakang. Kemudian kita putar lagi, itu adalah mengaktifkan transfer box. Jadi axle depan jadi mendapat aksi seperti itu. Kemudian jika masih unit tidak bisa keluar dari tempat yang slip, kita bisa tambah lagi satu. Ini deflog 3. Deflog 3 yaitu akan mengaktifkan interwheel untuk axle bagian belakang. Jika masih tidak mampu keluar lagi dari tempat yang slip, kita tambah lagi step terakhir, deflog 4. Deflog 4 ini dia akan mengaktifkan interwheel di bagian axle depan. Kemudian fungsi ABS-nya itu dimatikan karena dari fungsi ABS itu jika ada yang slip, dia akan otomatis ngerem untuk membantu supaya distribusi torsi dari mesin ke roda itu bisa maksimal dan rata seperti itu. Ini diaktifkan, jadi pada posisi ini fungsi diferensial di semua axle itu sudah dimatikan. Jadi semua putaran roda kiri dan kanan itu akan sama dan unit tidak boleh berbelok. Jadi ketika kita sudah melewati medan yang licin, kita mau melepas atau menonaktifkan fungsi deflog, kita bisa melepas satu persatu. Jadi turun satu step dengan memutar ke kiri, kemudian memutar ke kiri lagi dan seterusnya sampai deflog terlepas semua. Atau jika kita ingin melepas sekaligus semuanya, kita bisa pencet yang tengah. Di menu dashboard ini sendiri ada berbagai macam fitur yang membantu untuk driver bisa bekerja secara optimal di medan OB ini. Unit ini dilengkapi dengan hill start assist, yaitu ketika berhenti di tanjakan sangat membantu untuk menjaga agar unit itu tidak melorot ke belakang mundur seperti itu. Ya, di sini juga dilengkapi dengan rotary lamp, ini standar untuk ditambang. Kemudian ada tombol PTO, kemudian untuk tombol untuk menonaktifkan ABS, ini biasanya dipakai ketika tanjakan dan jalan agak sedikit licin. Kemudian di sini ada untuk high idle, kemudian ada resume, dan ini untuk menambah dan mengurangi RPM ketika high idle ini diaktifkan. Kita bisa atur seperti itu, tambah atau dikurangin. Ini tiap kita pencet, dia akan menambah 50 RPM. Ketika kita pencet sekali juga akan menurunkan sekitar 50 RPM. Ya, untuk mendukung kenyamanan driver dalam mengendarai unit ini, di sini juga disediakan cup holder, kemudian USB-C untuk mengecas device kita. Kemudian ada juga cigarette lighter 12 volt. Ada beberapa kompartemen di sini untuk menyimpan barang-barang. Kemudian untuk di bagian atas kita punya tachograph untuk merecord kecepatan unit. Kemudian dilengkapi juga dengan radio tape. Yang ini juga dilengkapi dengan Bluetooth, jadi bisa mutar musik melalui handphone, atau juga mengangkat telepon dan seperti itu. Jadi itu tadi kita udah lihat berbagai macam fitur yang ada di dalam kabin, yang mana fitur-fitur tersebut tentunya akan sangat membantu driver dalam mengoperasikan unit K460 6x6 ini di medan off-road, terutama untuk OB. Kita bisa lihat tadi ada deflog, ada off-road mode, ada hill start assist dan sebagainya. Jadi seperti itu fitur-fiturnya. Untuk kesimpulannya kita kembalikan lagi ke Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Sudarsono. Penjelasannya lumayan komprehensif, jadi kita jadi tahu nih bagaimana
kemudahan mengoperasikan unit ini. Dan sebagai kesimpulan, kenapa kita menawarkan solusi untuk 6x6? Karena kalau kita menawarkan yang lebih rendah atau mungkin lebih simpel, kita mempunyai versi 6x4. Tapi tentu saja untuk medan OB 6x4 tidak kami sarankan, karena kita membutuhkan traksi dari ban depan juga untuk membantu menggerakkan unit. Dan kalau kita bandingkan unit ini dengan ADT atau Articulated Dump Truck itu digunakan pada saat kondisi medan benar-benar ekstrim, di mana membutuhkan ban dengan luasan penampang yang besar atau ban dengan diameter yang besar dan dengan segala ketangguhan dan feature daripada ADT. Tapi pada saat kondisi daripada medan itu sudah mulai settle, kemudian kondisi trek atau kondisi jalan juga sudah mulai oke, tidak seberat sebelumnya di awal-awal masa pembukaan lahan, kita bisa menggunakan opsi 6x6. Baik itu di kondisi terang maupun di kondisi hujan juga. Karena ini mempunyai feature yang tadi sudah kita sampaikan, dia bisa sampai ke posisi 6 roda semuanya menghasilkan torsi untuk menggerakkan unit. Baik, itu penjelasan dari kami. Ini adalah solusi kami untuk operasional di overburden. Pak Sudarsono dan saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, semangat pagi.